Kehidupan seorang Kalina Oktarani seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Pasca bercerai dari sang mantan suami Vicky Prasetyo, kini Kalina kembali menjalin hubungan dengan seorang berondong bernama Ricky Wemiraza. Padahal di saat perceraiannya tengah berlangsung, sosok Ricky sempat dituding oleh Vicky sebagai orang ketiga dalam pernikahan mereka. Lantas benarkah Kalina Oktarani tidak merasa trauma meski telah 4 kali gagal berumah tangga? Akankah Ricky menjadi pelabuhan hati kelima Kalina? Di sisi lain, Kalina mengaku begitu banyak pertimbangan yang harus ia pikirkan sebelum memutuskan untuk kembali menikah. Lantas benarkah Kalina hanya akan menikah dengan sosok yang direstui oleh sang putra, Aska Corbuzier? Tak hanya Kalina, sang mantan Vicky Prasetyo juga tengah menuai kehebohan pasca bertarung tinju dengan Aska beberapa waktu lalu. Ia pun kini kembali menantang publik figur yakni pengacara kondang Farhad Abbas. Lantas seperti apa jawaban Farhad terkait tantangan Vicky Prasetyo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sorotan bertubi-tubi oleh publik yang menghujam kehidupan Kalina Oktarani seolah tak pernah ada habisnya. Ya, setelah perceraiannya dengan sang mantan Vicky Prasetyo, permasalahan demi permasalahan hingga kehilangan ibunda tercinta selama-lamanya silih berganti harus ia hadapi. Namun di tengah semua ujian dahsyat itu, Kalina kini memiliki sosok pendamping yakni Ricky Miraza yang selalu ada untuknya baik suka maupun duka. Ya, Ricky merupakan berondong yang sempat dituding Vicky sebagai orang ketiga dalam pernikahannya dengan Kalina, yang mana menjadi salah satu alasan mengapa ia menceraikan mantan istrinya tersebut. Namun kepada tim Intens Investigasi, secara belak-belakan Kalina menepis dengan tegas bahwa perkenalannya dengan Ricky terjadi setelah ia resmi bercerai dengan Vicky. Cowoknya nelfon saya, cowoknya juga pamitan bahwa dia sama Kalina, nggak apa-apa juga lah gitu. Memang ya udahlah, nggak ada masalah juga kalau emang dia udah saling berhubungan ya baik ya silakan. Cuma maksud aku ya kan semua publik akhirnya kan jadi tahu kalau perpisahan itu karena siapa gitu loh. Ya mudah-mudahan aja jadi pembelajaran juga buat dia. Ini menjadi jodoh yang terakhir buat dia. Sebenarnya kita tuh nggak mau untuk kasih tahu ke orang-orang. Kita pengen ya udahlah biasa aja dulu. Tapi dari sana kan yang akhirnya memposting foto kita berdua. Nah kalau misalkan kita bilang kita nggak ada apa-apa, nanti salah. Kalau kita bilang ada apa-apa, dia bilang pansos. Jadi kan serba salah. Akhirnya udahlah kita bilang kita memang ada hubungan, tapi setelah aku bercerai dari pihak sana, katanya aku selingkuh lah sama Ricky. Kita punya inilah, kita punya itu semua nggak ada sama sekali. Karena soalnya, kita punya bukti ya semuanya. Ya, dan di sini juga yang sangat disayangkan juga anehnya dari masalah yang udah lama itulah ya. Mereka tuh selalu bilang ngefitnah kita tuh udah berhubungan sejak Desember. Ya masih hebat dia lah, dia langsung dapet jodoh, saya belum. Ya maksud hati, ya dia memang udah ada mungkin hubungan dari semasa waktu aku masih menikah, ya nggak apa-apa lah itu haknya dia gitu loh. Dan udah berpisah juga gitu. Kalau aku juga nggak mudah untuk menentukan, habis gagal, masa kita langsung bisa tunjuk orang dalam waktu yang cepat, enggak lah. Berproses pasti. Mereka akhirnya nyerangnya beralih lagi topik ke Mas Ida.
maaf ya, dalam agama Islam pun laki-laki itu harusnya tetap menafkahi kan dalam masa idah 3 bulan sekian, ini enggak juga. Jangankan masa idah, waktu menikah depan mama saya aja di bulan Desember tanggal 15 tahun 2020 itu saya nikahkan Eri Oktarani binti Sadria Sairi dengan mas kawin senilai 100 juta rupiah, sampai sekarang pun nggak ada. Dibilangnya sekarang cari panggung pansos, justru dari awal kalau saya boleh ngomong bahasa kasar, mereka yang cari panggung sama kita. Karena kan mereka yang gunain nama kita untuk kepentingan mereka. Setiap orang tentunya ingin pernikahan mereka dapat langgeng hingga maut memisahkan. Kandasnya pernikahan keempatnya dengan Vicky menambah rentetan kisah rumah tangga Kalina yang sayangnya harus berakhir di tengah jalan. Terkait hubungannya dengan Ricky, Kalina pun tidak menutup kemungkinan untuk membawanya ke jenjang pernikahan. Ya, seolah tak kapok, ia tampak begitu siap untuk menikah yang kelima kalinya. Lantas, apakah sosok Ricky akan menjadi pelabuhan terakhir Kalina dalam petualangan cintanya? Kita sedang belajar untuk menikmati proses pengenalan satu sama lain, dan juga lagi menikmati omongan orang-orang yang notabene banyak mencibir kita berdua. Tapi terima kasih juga untuk mereka yang juga mengerti, yang juga melihat kita dari sisi positifnya. Kadang-kadang kalau misalkan aku ngomong apa, pemikiran dia tuh beda. Karena aku segini ya, kamu juga ngertiin aku usia gini. Nah, aku bilang kamu juga harus ngertiin aku usia gini. Tapi akhirnya ya itu bisa ngeblend gitu aja sih. Gitu. Tapi di sini juga aku mikirnya sebenarnya untuk usia itu dia tuh kayak mandang aku tuh cuman, ya mungkin karena anomi angka ya, bukan cuma di semua orang juga mikirnya alah anak usia 24 tahun atau 20-an sekian itu. Jadi yang di-judge-nya itu usianya, padahal sifat semua orang sampai orang umur 40 atau 50 juga ada sisi-sisi kanak-kanak, childish juga sih. Orang Indonesia tuh mengatakan bahwa perempuan yang mempunyai hubungan dengan laki-laki yang usia di bawah itu kesannya kayak menghidupi laki-laki itu. Padahal sebenarnya enggak. Gitu. Padahal sebenarnya enggak, karena dia juga punya pekerjaan gitu. Kadang-kadang suka aku bilang, yang bisa nggak masuk bayar ini apa kayak gitu. So udah, jadi kayak sama, kita tuh barengan gitu loh. Apa bedanya sih kalau misalkan aku pacaran sama laki-laki yang usia di atas aku tapi ternyata dia pengangguran, misalkan kayak gitu. Apa dia nggak numpang hidup sama aku nantinya? Kalau untuk itu sih kita kan nikmatin prosesnya sekarang ya kan. Kalau untuk ke arah sana kayaknya let's see aja, kita lihat nanti. Lantas, benarkah Kalina hanya akan menikah dengan sosok yang direstui oleh sang putra, Aska Corbuzier? Seperti apa pula kedekatan Ricky dengan Aska hingga keinginannya untuk menikah dengan Kalina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Menjalin asmara dengan pria yang berumur jauh lebih muda, namun bagi Kalina Oktarani, hal tersebut bukanlah sebuah patokan bahwa hubungan dirinya dengan Ricky tak dapat berjalan dengan baik. Justru menurut Kalina, Ricky merupakan sosok yang pemikirannya jauh lebih dewasa dibandingkan usianya saat ini. Namun perihal menikah, baik Kalina ataupun Ricky sama-sama mengaku tak ingin terlalu buru-buru. Di sisi lain, Kalina mengaku tak ingin salah memilih pria sebagai pendamping hidupnya. Di sisi lain, Ricky pun ingin membina pernikahan yang hanya sekali seumur hidupnya hingga maut memisahkan. Lantas benarkah ada rasa trauma dan ketakutan di hati Kalina untuk kembali membina rumah tangga?
pasti ada. Maksudnya ketakutan nanti untuk salah memilih gitu kan. Makanya biarin aku untuk mengenal siapa dia dulu, dan juga begitu sebaliknya juga. Maksudnya dan awal pun aku juga sempat nanya, kamu nggak mau nikah dalam waktu cepat kan? Enggak. Oh ya bagus lah. Mood aku sekarang tuh lagi swing banget gitu, bener-bener yang lagi nggak bisa. Mood aku tuh lagi bener-bener yang nggak jelas. Kenapa? Karena kayak masalah yang ada ya kan, terus udah tuh belum lagi mama gitu kemarin. Jadi kayak I need someone to talk to, I need someone to share with, dan aku merasa dia orang yang tepat untuk bisa diajak bicara, diskusi bukan hanya dalam pekerjaan aja, tapi diskusi tentang masalah dari heart to heart. Dia bisa dari hati ke hati, dia bisa, dia walaupun usianya masih jauh di bawah aku, tapi untuk berpikir secara dewasa dia bisa. Aku sekarang bilang, pokoknya aku mau nikah sama Ricky minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kayaknya biarlah waktu yang akan semua menjawab bahwa kalau kita memang jodoh juga, kalau memang aku berjodoh sama Ricky, begitu juga sebaliknya, itu jodoh tuh nggak akan ketuker kok. Sampai saat ini sih, kenapa aku akhirnya ya udahlah kita jalanin gitu, karena memang Ricky ini aku suka orang yang bisa diajak diskusi ini ya. Karena kalau misalkan maaf ya, kalau cuma sekedar sayang-sayangan, apa segala macam lah yang kayak kebucinan, I love you apa segala macam, itu akan ada waktunya gitu. Hubungan ini kan baru ya, itu baru. Jadi kalau misalkan terlalu dini untuk ngomongin masalah pernikahan, apalagi aku juga kan pernah gagal berapa kali, dan juga kalau untuk Ricky juga kan dia maunya nikah sekali seumur hidup gitu. Jadi biarlah Ricky melihat siapa aku dan mengenal siapa aku dulu, begitu juga sebaliknya, supaya aku tidak lagi salah memilih untuk kedepannya sebagai pendamping hidup. 4 kali gagal berumah tangga, Kalina kini semakin selektif untuk memilih calon pendamping hidupnya. Selain sesuai dengan kriteria yang diinginkannya, pernikahannya kali ini juga harus mendapat restu terlebih dahulu dari sang putra, Aska Corbusier. Ya, bagi Kalina, keputusan Aska terkait siapa pria yang pantas untuk mendampingi ibunya akan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi dirinya. Karena itulah, bersama Ricky, ia kini memilih untuk fokus lebih saling mengenal lebih dalam satu sama lainnya. Lantas seperti apa penilaian Aska terhadap sosok Ricky? Benarkah di antara keduanya sudah saling bertemu dan juga berbincang? Restu dari Aska pastilah, karena aku udah bilang kalau misalkan untuk pernikahan aku yang selanjutnya nanti memang harus Aska yang bilang iya sama Aska setuju baru. Kalau misalkan memang Aska nggak setuju ya nggak bisa. Cuma pasti insya Allah kalau misalkan memang Aska tuh oke, ya syukur alhamdulillah, gitu aja. Yang pasti makanya sekarang pengenalan dulu antara aku sama dianya aja, yang dimatengin aja. Kemarin kan pas mama nek aku masih sakit, Aska kan sempat jenguk datanglah ke rumah. Terus udah kayak gitu, aku sempat ngobrol sedikit chat. Good luck for the match. Nanti hari waktu itu pertandingannya kalau nggak salah hari Sabtu kan, itu hari Kamis aku bilang gitu kan. Bilang, oh ya thank you, do your best. Kata-kata kecil aja. Dia kayak aku semangatin dia one round. Sebagai seorang ibu pasti aku bangga banget, bangga yang nggak bisa di-describe seperti apa kebanggaan aku terhadap anak aku, karena jangankan untuk melihat anak aku memenangkan pertandingan, melihat anak aku di handphone dia nulis mama, itu aja kayak itu menjadi aku sangat amat bangga menjadi ibu yang telah melahirkan anak seperti Ascanio Nicola Corbusier, itu aja. Dan kalau dibilang seperti apa bangganya, aku nggak bisa mendeskripsikan seperti apa sih kata-katanya. Kemarin sih 2 hari sebelum Ramadan aku ke makam sama Aska, ke makam mama gitu, kita naburin bunga, baca doa untuk mama karena sebelum puasa kan, jadi ya udah datang nyekar ke mama itu barengan sama Aska memang, tapi aku tidak mengabadikan foto bersama Aska waktu pas kunjungin mama, tapi insya Allah sih pengen nanti sebelum lebaran pengen datang lagi. Tak hanya Kalina, sang mantan Vicky Prasetyo juga tengah menuai kehebohan pasca bertarung tinju dengan Aska beberapa waktu lalu. Ia pun kini kembali menantang publik figur yakni pengacara kondang Farhad Abbas.
Lantas seperti apa jawaban Farhad terkait tantangan Vicky tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain perseteruannya dengan Kalina yang masih terus bergulir panas, Vicky Prasetyo lagi-lagi membuat kehebohan lain yang tak kalah menuai sorotan. Setelah bertanding dan kalah dari Aska Corbuzier, sang gladiator secara terang-terangan menantang pengacara kondang Farhad Abbas. Semua bermula dari kritikan Farhad atas pertandingannya dengan Aska. Alhasil, Vicky pun menantang Farhad untuk bertanding agar sang pengacara paham bahwa pertarungan di atas ring bukanlah rekayasa. Lantas seperti apa Farhad Abbas menjawab tantangan dari Vicky Prasetyo? Sport bikinlah tinju Vicky Prasetyo sang gladiator versus Farhad Abbas. Kalau masalah kritik kan memang yang dia lawan itu kan anak umur 15 tahun. Ya harusnya dia dipidana, bukan menyelesaikan masalah dengan tinju, tapi selesaikan semua masalah dengan banyak pergi ke musola. Begitu laksanain dan Aska udah menang, bagus lah, beban moral lah. Cuma makanya lihat pertandingannya nanti aja, yang pas berikutnya ya. Secepatnya lah, tanggal 12 Juni aku tinju Hollywood Sports Show. Bagi Farhad Abbas, apa yang dia katakan hanyalah sebatas kritikan yang juga banyak dilontarkan oleh banyak masyarakat lainnya. Atas hal tersebut, lantas Vicky menantangnya bertanding tinju merupakan sebuah hal yang sangat tidak etis. Farhad pun menegaskan kepada Vicky untuk tidak terlalu sesumbar. Karena menurut Farhad, ia memiliki cara-cara lain untuk menang dari Vicky, meski bukan di atas ring tinju. Kalau yang Vicky itu kayak saya anggap angin ribut aja. Kalau angin ribut itu nggak usah tinju dengan saya tiup aja dia udah kesandung-sandung kasus yang kita masih laporin. Dulu dia pernah minta maaf sama saya, jadi saya anggap sopan. Jadi kalau berani lagi nantang tinju kurang ajar gitu. Kalau menghina advokat, menghina pengacara itu ada ancaman hukumannya lagi bekerja. Jadi nggak usah terlalu hanya ingin heboh-heboh. Ntar kalau saya diamin saya nggak tanggapi, nggak usah tinju sama saya tiup aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.